untuk kuota storytelling contest ada 50 peserta. Dan jika kuota sudah terpenuhi, maka pendaftaran akan ditutup. So, pastikan diri kalian sudah terdaftar. Bagi kalian yang sudah terdaftar, tidak bisa digantikan oleh peserta lain dengan alasan apapun. Dan jika kalian yang tidak bisa hadir, maka kalian akan dianggap diskualifikasi atau gugur. Dan jika kalian nantinya lolos menjadi finalis storytelling contest, maka kalian wajib untuk membawa kartu pendaftaran ketika hadir di gedung Universitas PGRI Wiranegara. Perlu diketahui, untuk storytelling contest ini terdiri atas 3 babak, yakni babak penyisian, babak semifinal, dan babak final. Yang selanjutnya adalah peraturan lomba untuk babak penyisihan. Setiap peserta diwajibkan untuk meresum atau menyimpulkan sebuah cerita yang berasal dari sumber internet maupun sumber-sumber lainnya, yang nantinya akan dikembangkan sesuai kemampuan peserta sendiri, sehingga nantinya setiap peserta tampil dengan karya mereka sendiri dan bukan sepenuhnya tampil dengan karya orang lain. Untuk teks diketik dalam soft file dan dikirimkan kepada email panitia, yakni anarotatul0502@gmail.com. Peserta juga diperbolehkan untuk memakai kostum guna menunjang nilai performance kalian. Dan jangan lupa, pastikan video kalian mempunyai resolusi yang tinggi sehingga juri akan menilai performance kalian dengan jelas. Selanjutnya, upload video kalian ke channel YouTube masing-masing dan jangan lupa sertakan hashtag storytelling SMP, hashtag babak penyisian, hashtag anniversary 31st, hashtag Univara Pasuruan, hashtag English Student Association, dan jangan lupa tag YouTube Esa Uniwara Pasuruan. Dan silahkan submit link video YouTube kalian ke Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang selanjutnya adalah peraturan lomba untuk babak semifinal. Yang pertama, peserta wajib menyebutkan judul atau tema sebelum masuk kepada inti cerita. Yang kedua, tema yang digunakan adalah seputar fabel. Yang ketiga, dalam cerita harus mengandung sikap yang jujur, peduli lingkungan, bersahabat, dan senang belajar. Pastikan video kalian tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, maupun sara. Yang keempat, di akhir cerita, peserta harus menyertakan amanat atau moral yang terkandung dalam cerita. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan untuk membawa naskah cerita. Yang keenam, masing-masing peserta akan diberi waktu maksimal 7 menit. Yang selanjutnya adalah peserta wajib untuk melengkapi kelengkapan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia pada tanggal yang telah ditentukan. Karena babak semifinal diadakan secara online, maka peserta diharapkan untuk join Zoom meeting tepat waktu. Untuk link Zoom akan diberikan setelah pengumuman peserta 10 besar. Peserta yang terlambat join Zoom meeting akan tampil sesuai dengan urutan yang telah ditentukan panitia. Apabila peserta tidak hadir pada Zoom meeting dan tidak mengkonfirmasi kepada panitia, maka peserta dinyatakan diskualifikasi. Peserta diharapkan menghidupkan kamera selama proses acara berlangsung dan mematikan mikrofon, kecuali pada saat dia tampil. Saat melakukan performance, peserta tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada pendamping. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mengikuti petunjuk sesuai dengan yang telah ditetapkan pada ketentuan lomba. Baik, yang selanjutnya adalah peraturan lomba luring pada babak final. Untuk peraturan kali ini tidak jauh berbeda dari babak sebelumnya, yakni babak penyisian maupun babak semifinal. Yang membedakan adalah peserta yang lolos di babak final wajib hadir di gedung Universitas PGRI Wiranegara dengan membawa kelengkapan administrasi yang telah disediakan oleh panitia. Dan pada saat acara berlangsung, peserta diharapkan tidak membuat kegaduhan, tetap menciptakan suasana kondusif, tidak merokok, saling menghargai antar peserta, dan mematuhi peraturan selama acara berlangsung. Baik, yang selanjutnya adalah ketentuan lomba. Setiap peserta diberi waktu 7 menit dalam melakukan performance mereka, dan pastikan kalian tidak melebihi itu karena itu akan berpengaruh pada nilai kalian. Dan pastikan kalian juga mengumpulkan naskah dan video kalian dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Dan jika kalian tidak mengumpulkan kedua hal itu, maka kalian dianggap diskualifikasi. Peserta wajib mencantumkan identitas diri pada video dengan format nama kalian,
asal sekolah, dan bidang. Lomba yang akan diadakan adalah terdiri atas 3 babak, yakni babak penyisian, babak semifinal, dan babak final. Baik, yang selanjutnya adalah ketentuan lomba pada babak penyisian. Peserta wajib mengumpulkan naskah yang diketik rapi dalam bentuk soft file dan dikumpulkan kepada email panitia, yakni anarototol050202@gmail.com. Dan pastikan kalian mengunggah video kalian di akun kalian dengan hashtag storytelling SRP, hashtag babak penyisian, hashtag anniversary 31st, hashtag Uniwara Pasuruan, hashtag English Student Association, dan tag YouTube kami, yakni Esa Uniwara Pasuruan. Link video dikirim ke Gform yang telah disediakan oleh panitia, dan batas pengiriman hasil resume dan link video yakni tanggal 1 Februari sampai 6 Februari 2022. Dan pastikan kalian terpilih menjadi 10 peserta terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 20 Februari 2022 untuk masuk ke babak semifinal. Baik, yang selanjutnya adalah ketentuan lomba semifinal. 10 peserta terbaik akan tampil pada babak semifinal secara online, yakni melalui Zoom. Untuk link Zoom akan dibagikan 15 menit sebelum acara dimulai, dan pastikan kalian telah mengubah display nama sesuai nama kalian. Dan juri akan menilai kalian. Pastikan kalian juga memiliki internet yang lancar, dan akan ada 5 peserta terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 2 Maret 2022 untuk masuk ke babak final. So, pastikan diri kalian masuk di babak final. Baik, selanjutnya adalah ketentuan lomba pada babak final. 5 peserta terbaik harus hadir di gedung Universitas PGRI Wiranegara pada tanggal 5 Maret 2022, dan pastikan kalian sudah mengumpulkan naskah dalam bentuk soft file yang dikirimkan kepada email panitia, yakni anal.050202@gmail.com. Peserta diberi waktu selama 30 menit sebelum dimulai untuk mempelajari teksnya, dan peserta hanya melampirkan 1 cerita. Untuk durasi waktunya, peserta diberi waktu 5 menit untuk melakukan performance-nya. Baik, yang selanjutnya adalah kategori penilaian. Setiap peserta diberikan waktu 7 menit untuk babak penyisian, 7 menit untuk babak semifinal, dan 5 menit untuk babak final. Maka pastikan kalian tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, karena itu akan berpengaruh pada penilaian juri, yang nantinya akan dikurangi 5 per menitnya. Kategori penilaian juri adalah interpretasi naskah dan vokal. Jika nilai yang sama, maka akan diprioritaskan kepada peserta yang memiliki prioritas, yakni interpretasi naskah dan vokal. Untuk penilaian juri ada 5, yakni interpretasi naskah yang merupakan ketepatan cerita dalam suatu naskah yang akan kalian bawakan, dan vokal mencakup artikulasi atau kejelasan ketika kalian melafalkan. Ketiga, gestur merupakan ketepatan kalian dalam menyampaikan cerita dalam bentuk olah tubuh kalian, bagaimana kalian membawakan cerita melalui mimik wajah atau gestur badan kalian. Yang selanjutnya adalah kreativitas, yakni kemampuan kalian dalam mengembangkan cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah unity atau keseluruhan, meliputi keseluruhan performance kalian dalam menyampaikan cerita dari awal hingga akhir, yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap penghayatan cerita yang kalian bawakan. Yang terakhir adalah ketentuan penilaian. Yang pertama adalah nilai untuk interpretasi naskah, jumlahnya 30 poin, dan itu dibagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama adalah sikap jujur, 5 poin, peduli lingkungan 5 poin, bersahabat 5 poin, 4 senang belajar 5 poin, dan sikap toleran 5 poin. Dan yang kedua adalah nilai untuk vokal, jumlahnya 20 poin, 3 nilai untuk gestur 20 poin, 4 nilai untuk kreativitas 15 poin, dan kelima nilai untuk unity atau keseluruhan jumlahnya 15 poin,
sehingga keseluruhan nilai yang akan didapatkan untuk peserta untuk menjadikan pemenang adalah 100 poin. Baik, yang selanjutnya adalah waktu dan tempat lomba. Yang pertama adalah pendaftaran yang akan dibuka pada tanggal 10 Januari sampai 31 Januari 2022. Yang kedua adalah pengumpulan video pada babak penyisian, yakni 1 Februari sampai 6 Februari 2022. Yang ketiga ada penjurian yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari sampai tanggal 19 Februari 2022. Yang keempat, pengumuman babak semifinal yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022. Yang kelima, babak semifinal yaitu pada tanggal 21 Februari sampai 24 Februari 2022. Dan yang keenam adalah pengumuman 5 besar yakni pada tanggal 1 Maret 2022. Dan yang terakhir adalah pengumuman pemenang pada hari jadi Anniversary English Student Association pada tanggal 5 Maret 2022. Dan saat yang ditentukan adalah pengumuman pemenang. Untuk pengumuman pemenang Storytelling Contest, SMB atau MTS Derajat akan diumumkan setelah 1 jam setelah penampilan peserta terakhir di gedung Universitas PGRI Wiranegara, dan pemenang diwajibkan hadir pada saat closing ceremony untuk penerimaan hadiah. So, fighting dan see you in the next